halo para pendengar dimanapun kalian berada. Sesuai request kalian di Instagram, gue akan coba nonton Oshinoko episode 1. Tapi spoiler alert ya, gue udah baca manganya jadi gue udah tahu ceritanya kayak gimana. Cuma setelah gue baca manganya gue berhenti karena gue nggak seneng dengan suasana yang disampaikan oleh manganya ya. Tapi gue penasaran seperti apa versi animenya. Ayo kita nonton lah kalau gitu. Sampai jumpa setelah gue selesai nonton dan kita bahas sebentar. Bye-bye. Ini kalau lo di tempatnya si dokter ini atau si yang laki-lakinya, lo bakal sakit hati. Ini premisnya bisa dibilang tuh ekstrim loh. Kan biasanya tuh namanya idol dilarang pacaran ya. Ini bukan pacaran lagi pak, ini udah hamil malah. Ekstrim banget. Oh iya, mengenai perkara ini nih, ini sebenarnya perkara biologis sih. Harusnya lu pernah pelajari waktu masih sekolah. Alasan kenapa sebaiknya pernikahan dini itu tidak dianjurkan. Karena ya kayak gini nih, istilahnya tuh belum matang sebagai perempuan untuk melahirkan di umur yang masih muda ya. Makanya kasusnya Ai ini harus disesar. Makanya kan ditetapkan tuh berapa umur yang ideal bagi perempuan untuk menikah. Karena itu pertimbangannya masalah beginian nih. Apakah tubuh calon ibunya tuh kuat atau enggak? Gimana ya, gue tuh tahu ini anime. Gue baca manganya suasananya suram, tapi gue nonton animenya dikasih musik yang santai. Kok kayak ada konflik batin gitu ya. Kalimatnya yang ini menarik nih. Dalam ingatanku, aku tidak pernah mencintai atau dicintai. Ini teori ngawur aja ya. Kalimat ini bisa menjelaskan kenapa siapa namanya Ai bisa jatuh cinta dan punya anak lah. Karena seperti yang dia bilang, dalam ingatanku aku tidak pernah mencintai atau dicintai. Kalau tiba-tiba ada orang yang datang dan mencintai Ai, itu perasaan yang baru buat dia dan dia pasti bakalan sangat senang. Apalagi dari tadi itu ditekan berkali-kali tuh, aku adalah pembohong, aku adalah pembohong. Ini mah episode satunya mau ngasih tahu konsekuensi dari berbohong. Nah ini kan musik udah bagus, gambar pelan-pelan mulai bagus ya. Buat setup satu aja, buat entet di akhir. Ini tipe-tipe manusia sampah nih, menyalahkan orang lain atas kemalangan yang menimpa dirinya gitu. Hanya dengan alasan itu jadi justifikasi untuk melukai orang lain ya. Ya tuh, setelah itu kabur. Wah, aku adalah korban di dunia ini. Aku bukanlah pelaku. Ini kalimatnya bagus banget loh. Mengapa orang di internet semuanya begitu? Mama sudah meninggal, masih mengatakan hal-hal yang ingin membuatku mati juga. Ini tuh kalimat, menjelaskan bagaimana jahatnya internet loh. Bahkan orang sudah mati pak, masih juga dikatain loh. Sama tuh kalau misalnya ada YouTuber atau apa itu tiba-tiba kena masalah, pasti dikatain tuh, padahal orang lagi dalam titik terendahnya tuh. Giliran mereka yang di posisinya misalnya orang yang dikatain pasti sudah minta ampun duluan loh. Tapi karena mereka anonimus, karena mereka banyak, karena mereka tidak punya beban, ya sudah, katain aja orang-orang itu. Tidak masalah, bodoh amat mau mati atau tidak. Sama ini lagi nih. Di sini kan si Aqua ngomong nih, baru 3 hari berita kematian Ai sudah hilang. Ini nih, baru 3 hari berlalu berita kematian Ai sudah kehilangan nilai konsumsinya. Aduh, ini ngasih kita pelajaran kalau betapa cepat orang lupa dengan kita loh. Mau seterkenal apa kita, mau sehebat apa kita, cuma hitungan hari aja kita udah langsung bukan siapa-siapa. Sejahat itu dunia guys. Direpresentasikan dengan sangat baik di Oshinoko ini. Itu tadi Oshinoko. Episode satunya ditutup dengan ya bagus lah, gambarnya bagus kok. Gambarnya bagus, musiknya bagus, semuanya bagus. Nemu detail kecil nggak? Nggak tahu. Gue malah nemu nilai-nilai kehidupan aja. Dapat pelajaran hidup, bukan detail kecil. Kurangnya di mana? Di mana kurangnya? Nggak ada kurangnya pak. Cuma ini tergantung selera aja. Lu suka cerita begini atau kagak? Ini udah bagus banget. Kena mental gak bang? Gue udah baca manga jadi gue nggak kaget. Cuma waktu gue baca manga ya, yang gue nggak expect tuh Ai-nya mati terlalu cepat. Itu yang gue nggak expect. Gue tuh ngira ini cerita tentang Ai nih, yang nanti di tengah-tengah, mungkin tengah cerita banget baru dia mati. Ternyata matinya di awal. Yang jadi MC ternyata anaknya, bukan si Ai. Itu yang gue nggak expect. Tapi kalau masalah matinya mah ya udahlah. Sensei aja bilang bagus. Iya ini anime bagus. Cuma kita lihat aja ke depan. Gue nggak nyaman nonton. Gue baca manganya sih gue nggak nyaman ya. Perasaan gelisahnya tuh gue dapat banget soalnya waktu baca manganya. Cuma kalau nonton animenya sih nyaman banget malah. Ditambah dengan musik-musik yang menyentuh. Satu hal yang harus diapresiasi dari ini ya, Oshinoko, karena scene waktu Ai tampil sebagai idol itu nggak jadi 3D. Pengalaman gue nonton anime idol kebanyakan jadi 3D soalnya waktu mereka tampil. Cuma tadi tuh itu nggak 3D loh di mata gue ya, dan emang bagus. Episode kedepannya bakal tetap 1 jam enggak? Ini kenapa dibikin 1 jam? Ya biar berhenti di situ tuh di Ai mati. Kenapa? Biar jadi impact. Itu kalau Ai-nya mati di episode 3, lu udah kemakan spoiler duluan. Jadi waktu lu nonton episode 1, wah menarik nih. Episode 2, episode 3, Ai mati, lu udah ke bawah suasana nih 3 episode nyeritain tentang Ai. Tiba-tiba di episode keempat bukan Ai. Lu yang udah terlalu suka sama Ai, pasti bakal kecewa lah. Kenapa bukan Ai lagi? Tapi ini bagusnya cuma episode 1. Jadi bisa dianggap sebagai prolog gitu. Jadi ketika Ai mati di episode 1, lu masih bisa mengikhlaskan, oh ternyata ini cerita tentang anaknya, bukan tentang Ai. Andai kan ini jadi 3 episode, gua rasa nggak bakal se-hype ini.
Ini bagusnya jadi satu episode. Jadi klimaksnya dan prolognya itu dapat banget di episode 1. Udah ketebak kok dari jauh-jauh hari. 1,5 jam tuh memang pengen bikin berhenti di itu, di Ai mati. Bagus. Ini keputusan yang tepat untuk bikin 1,5 jam di episode 1. Lihat rating di Mal. Oke, mari kita lihat ratingnya di Mal ya. Berapa sih rating? Wajar. Ini kalau anime dapat rating tinggi banget di Mal itu wajar banget. Karena eksekusi animenya bagus. Dan episode satunya tuh banyak shock terapi gitu. Shock terapinya tuh bukan kayak Goblin Slayer yang begitu-begituan ya. Tapi ini shock terapi yang bikin orang terharu. Bikin orang nyesek, sedih liatnya. Lebih bisa diterima banyak orang lah daripada Goblin Slayer yang begitu-begituan. Makanya ini bisa ngena banget ke banyak orang. Nah, tapi sekarang ratingnya 8,55 kok. Nomor 1 ya, 8,55. Enggak nih, Oh, ini manga anjir. Mana anime? 934, ranking 1. Ya, ini cuma di episode 1 doang. Gue yakin guys, pasti turun. Pasti turun masalahnya. Soal di Mal tuh pasti turun. Preman Full Metal Alchemist tuh bukan hal baru lah perkara kayak gini. Kaguya-sama kan sempat nyandar di peringkat 1 3 minggu tuh. Ujung-ujungnya turun. Next session, Oshinoko anime jelek kata mereka. Gak masuk akal kalau dikasih skor 1. Gue bisa memikirkan beberapa alasan sih kenapa misalnya kalau ada yang bilang ini jelek ya. Pertama karena dia terlalu suka sama Ai, jadi dia nggak terima ketika MC-nya ganti. Itu biasanya tuh jadi review negatif ketika MC-nya berpindah ya. Orang tuh udah terlalu suka kan sama karakter ini. Tiba-tiba ganti karakter, ganti MC jadi, jadi kok feel-nya beda, kok jadi males ngikutinnya. Itu sudah hal yang normal dan biasa. Itu palingan jadi salah satu alasan mungkin ya untuk ngasih tahu kalau Oshinoko tuh jelek. Apa yang bagus dari Oshinoko bang? Semuanya bagus, gambarnya bagus, ceritanya juga tuh betul-betul anti mainstream ya untuk sebuah cerita idol ya. Apalagi banyak nilai kehidupan. Betul-betul nyindir sosial media kita saat ini, terutama waktu si Ai mati ya. Dan masih ada aja yang ngata-ngatain dia tuh, meskipun orangnya sudah mati. Sejat itu emang netizen. Oh iya, lagunya juga bagus lagunya. Gue waktu baca manganya tuh gelisah soalnya. Waktu gue nonton animenya enggak, karena dibantu sama lagu yang bikin nyaman lagunya. Cerita kayak gini ya, itu pasti bakal lebih banyak kasihan ke si Ruby sih. Karena Ruby kan pengen ngikutin jalan emaknya. Tapi pasti tuh nanti ada plot yang ngasih tahu kalau ternyata Ruby nggak bisa jadi kayak Ai. Nah biasanya di situ bagian nyeseknya tuh. Apalagi kan di awal dia pengen jadi idol tuh, ya udahlah, jelas itu mah bakal ada plot apa istilahnya tuh, krisis identitas lah, pencarian jati diri lah. Konten bahas Oshinoko kapan bang? Nggak tahu ya. Awalnya tuh gue kepikiran, kayaknya konten Oshinoko yang bisa gue buat tuh konten kayak Chainsaw Man, yang alasan kenapa gue nggak suka Oshinoko. Tapi waktu gue nonton animenya, ini mah bisa ditonton, ini mah nggak bakal bikin gelisah. Dibantu sama lagu soalnya, lagunya bikin kita nggak gelisah. Bahas nilai kehidupan dari Oshinoko bang, nah itu mungkin lebih bisa dibahas. Lebih bisa dibahas tuh kayak soal tipu menipu kan. Sesimpel ini aja lah, berapa banyak yang lu lihat di internet tuh nyata. Topik yang dibawa sama Ai tuh relate ke segala sisi dunia hiburan sih. Kayak misalnya ketika lu lagi sedih-sedihnya, lu lagi susah-susahnya, lu harus tetap kelihatan semangat di hadapan kamera, di hadapan orang lain gitu. Itu relate banget. Cuma anime ini ngasih lihat nih konsekuensi dari kebohongan yang lu lakukan nih apa. Bakalan nonton sampai episode 11 gak? Yang penting tidak ada itu, yang penting tidak ada plot anu-anunya itu, gue bisa nonton. Kalau ada plot anu-anunya tuh yang gue malas nontonnya. Alasan kenapa gue berhenti baca manga, karena gue gelisah bacanya. Ini si Ruby mau dibawa ke sana nggak? Kalau nggak ada gue masih kuat, nanti gue bakal nonton sampai tamat bisa lah. Kalau cuma kena bully, kena ini adalah sehari-hari juga kena bully sama netizen kan. Bang, menurut lu meta anime dengan prolog yang dibuat lama di episode 1 apakah bakalan populer dipakai di anime lain? Iya, udah 2 ya. Kimetsu no Yaiba sama Oshinoko anjir. Dan di musim yang sama pula. Aduh, gue tiba-tiba kepikiran, lu bayangkan kalau tiba-tiba episode 1 Shinkanomi season 3 1,5 jam. Waduh, syukur-syukur kalau bagus pak. Kalau busuk 1,5 jam sih, aduh gimana ya. Dan akhirnya Oshinoko menang. Karena ini, menurut gue ya, alasan kenapa Oshinoko bisa menang daripada Kimetsu no Yaiba. Karena kalau soal visual kan, Kimetsu no Yaiba pasti nggak ada lawan. Cuma kan impactnya kan, Oshinoko tuh punya impact yang kuat banget di ending episode 1 karena si Ai mati. Gara-gara itu makanya langsung bisa ngenek ke banyak orang. Sedangkan kematian di Kimetsu no Yaiba kan ya udahlah, mati-mati aja lah, ya kan. Sudah berapa banyak Hashira mati, ya udah ada 10 lagi yang mati mah udah nggak masalah. Tapi kalau macam anime idol, siapa yang nyangka kalau nggak baca manga ya? Siapa yang nyangka kalau tiba-tiba ada yang mati di anime idol? Ya, mungkin itu aja ya pendapat gue ya. Sedikit pembahasan sama reaksi gue yang kayaknya gak ngapa-ngapain gitu ketika nonton Oshinoko. Sorry ya, gue bukan admin Yami soalnya. Kalau admin Yami mungkin nangis tadi tuh. Selamat buat Oshinoko berhasil juara 1. Meskipun itu hanya sebentar, gue sangat yakin tidak mungkin bisa bertahan lama. Kalau ternyata bisa bertahan lebih dari 1 tahun, itu sudah luar biasa. Itu sejarah baru. Kalau lu pengen tahu pendapat dari orang yang betul-betul suka sama Oshinoko, gue saranin lu langsung main ke channelnya admin Yami. Atau lu ke Cleanson nge-spam bang Oshinoko bang, itu pasti dia bahas tuh, tidak mungkin tidak. Itu aja lah. Thank you semua yang udah nonton sampai detik ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye bye.